Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herdi Alfahri. Saya dari kelas 4A, Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Fatia Frazna Azahra, SSTMT, atas kesempatan yang diberikan untuk saya agar saya dapat membuat proyek ini. Nah, project kali ini saya membuat Living Playroom di P5.js menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, sebelum itu saya ingin mengecek dulu ketentuannya. Di sini saya sudah melengkapi 4 ketentuan yang ada. Yang pertama itu di sini harus menerapkan transformasi bentuk 3 dimensi, yaitu translate, rotate, dan scale. Nah, di sini saya menggunakan translate, rotate, dan juga scale. Kita find di sini. Nah, saya sudah melengkapi penugasan itu. Kemudian menerapkan tekstur, lighting, dan kamera. Saya sudah menggunakan tekstur, lighting, dan untuk kamera di sini bisa terlihat hasilnya 3 dimensi. Oke, langsung selanjutnya untuk bonus bagi yang menerapkan keyboard atau mouse input. Nah, di sini saya juga sudah menerapkan mouse input. Bisa dilihat di lampu ini, ketika saya melakukan atau mengklik kanan, maka lampu ini akan berubah menjadi warna kuning. Kita coba. Nah, ini sudah berhasil, fungsi dari mouse-nya ini berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya minimal memiliki 9 objek yang berbeda. Objek yang berulang tidak dihitung. Di sini ada Rubik 1, kemudian ada topi ulang tahun 2, ada karpet 3, ada meja 4, lampu 5, botol 6, ini piring 7, kemudian ada kursi plastik 8, dan ada wallpaper ini 9. Jika ini dihitung, ini adalah kaca atau window 10 dan pintu 11. Jadi saya juga sudah melengkapi ketentuan yang ini. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Oke, langsung kita masuk ke codingannya. Di baris pertama, di sini saya menuliskan let image dari 1 sampai 13. Nah, let ini fungsinya itu untuk mendefinisikan sebuah variabel. Nah, image ini nantinya akan dipanggil di tekstur. Kemudian, untuk mengisi nilai atau value dari image ini, kita gunakan function preload. Nah, sebelum kita menggunakan function preload ini, kita juga harus mengimport atau mengupload foto-foto yang kita butuhkan. Di sini saya sudah menguploadnya di folder pictures. Kemudian untuk foto, file fotonya di sini saya juga sudah menguploadnya. Lalu kita panggil di sini di load image. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini juga saya menuliskan let value sama dengan 0. Nah, di sini ini tuh variable value yang nilai awalnya 0. Ini akan digunakan di fungsi mouse click ini. Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama, fungsi mouse click yang digunakan di lampu ini. Oke, value sama dengan 0. Kita langsung masuk ke fungsi ini. Nah, di sini ada kondisi, jika value sama dengan 0, value ini akan berubah, nilainya berubah menjadi warna kuning. Jika tidak, value ini akan kembali ke 0. Nah, value sama dengan 0. Ini benar kan, kondisinya benar. Value ini 0. Nah, jika diklik, maka value ini akan berubah kembali menjadi warna 0. Jika diklik, value ini akan berubah menjadi warna kuning, maksud saya. Oke, kita coba klik. Nah, ini sudah kondisinya sudah benar ya. Jika tidak, value ini akan kembali berubah menjadi 0. Nah, karena nilai value tadi bukan lagi 0 karena sudah berubah jadi kuning, jadi ketika kita klik, maka nilainya ini akan balik kembali menjadi 0. Coba kita klik. Nah, ini kondisinya seperti ini. Untuk perulangannya pakai if else. Jika diklik terus akan berubah menjadi kuning hitam kuning hitam. Kita coba. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini function setup untuk membuat canvas ukuran 800 dikali 800. Kemudian untuk functionnya di sini menggunakan background dengan warna gray 220.
Kemudian di sini untuk membuat tampilan 3D-nya, saya menggunakan ceiling atau plafon, kemudian floor atau lantainya, lalu ada main wall. Main wall ini tembok yang ada di belakang ini. Lalu ada right wall, tembok kanan, dan left wall, tembok kiri. Kita bahas kita bahas plafon dulu. Di sini jangan lupa untuk menuliskan perintah push and pop supaya agar membedakan gitu setiap fungsi-fungsinya. Di sini saya juga menggunakan no stroke agar tidak ada garis pinggiran yang berwarna hitam seperti kubus ini, Rubik ini. Kemudian saya juga menggunakan translate. Nah, untuk X-nya saya memberi nilai 0. Kemudian untuk Y-nya saya beri negatif 440. Nah, kenapa harus negatif? Karena agar plafon ini naik ke atas gitu. Nah, apabila positif, hasilnya itu akan ke bawah. Kita coba jadi 40. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Maka dari itu, saya menggunakan negatif 440 untuk menyesuaikan. Kemudian teksturnya di sini saya menggunakan IMG10. IMG10 ini dengan nama file ceiling.jpg, kayu ini. Selanjutnya, saya menggunakan rotate pi dibagi 2. Nah, apa itu pi? Pi ini adalah pi adalah konstanta matematika dengan nilai 3,14. Nah, ini adalah rasio keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, pi juga terdapat 4 jenis. Kita cari dulu. Nah, ada pi setengah lingkaran, kemudian ada tupi. Tupi ini lingkaran utuh dengan nilai 6,28. Kemudian ada quarter pi. Quarter pi ini seperti seperempat gitu dari lingkaran dengan nilai 0,78. Lalu yang terakhir itu ada half pi. Half pi ini nilainya 1,57. Oke, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan nilai pi ini? Sebetulnya ini sama aja. Ini kan nilai pi 3,14. 3,14 dibagi 2 dapat 1,5-an, 1,6. Nah, kita ganti jadi 1,5. Nah, akan tetap sama hasilnya. Hanya saja jika kita tidak menggunakan pi, kita itu harus menulis detailnya seperti 1,5, 1,6. Nah, jika menggunakan pi, nilainya itu sudah didefinisikan, tinggal dibagi 2 aja gitu. Nah, oke. Kemudian untuk bentuk plafonnya sendiri, saya menggunakan fungsi plan dengan nilai 800 dengan nilai 800 dan 600. Selanjutnya untuk floor, di sini saya menggunakan translate untuk nilai X-nya 0, Y-nya itu 200, jadi disimpan ke bawah. Di sini disimpan di bawah, dan untuk Z-nya 0. Untuk rotate-nya saya menggunakan pi, sama seperti plafon ini. Kemudian saya juga memberikan perintah no stroke agar tidak ada garis hitam di pinggirnya di setiap sisi-sisinya ini. Lalu untuk teksturnya saya tambahkan image 3, di mana image 3 ini gambar floor. Coba kita lihat. Oh, tidak bisa lihat. Oke, selanjutnya untuk bentuknya sendiri saya menggunakan plan dengan nilai 840 dan juga 700. Untuk selanjutnya saya akan membahas main wall. Nah, main wall ini adalah tembok yang ada di belakang sini, yang berwarna abu-abu. Di sini saya menggunakan yang pertama, jangan lupa push dan pop. Kemudian saya menggunakan translate untuk nilai X-nya 0, dan untuk tinggi atau bawahnya saya menggunakan nilai negatif 170. Nah, kenapa negatif? Agar gambar tembok ini menjadi lebih atas gitu. Nah, coba kita gunakan positif, misalkan 70. Nah, gambarnya akan turun ke bawah. Maka dari itu saya menyesuaikannya dengan menambahkan negatif 170. Dan untuk ini tuh Z-nya. Z itu fungsinya agar gambarnya itu terlihat lebih jauh atau terlihat lebih dekat. Nah, di sini saya membuatnya terlihat lebih jauh dengan menambahkan nilai negatif 600. Nah, bagaimana jika kita ingin melihatnya agar lebih dekat gitu? Kita
ubah jadi 0. Nah, ini jadi lebih dekat seperti itu. Kemudian saya menggunakan fungsi no-stroke agar di pinggirannya ini tidak ada garis hitam. Nah, seperti Rubik ini saya menggunakan stroke, jadi di pinggirannya ada garis hitam seperti itu, sedangkan di manual saya hilangkan garis hitam tersebut. Lalu untuk teksturnya saya menggunakan image 2. Image 2 ini yaitu white.jpg. Nah, kenapa saya menggunakan warna putih? Ini sebetulnya tekstur white, grain white. Nah, grain ini tekstur agar si temboknya ini terlihat real gitu, agar terlihat kasar. Selanjutnya saya juga menambahkan lighting di sini, directional light. Untuk yang 3 ini adalah RGB, warna red, green, dan blue. Saya menggunakan nilai 255 semua sehingga menghasilkan warna putih. Lalu untuk shadow XYZ-nya saya hanya menambahkan nilai Z-nya yang bernilai negatif 1 sehingga warnanya akan berubah menjadi agak sedikit abu-abu gini. Kemudian saya juga menuliskan menambahkan plan, fungsi plan atau object plan dengan nilai 1040 dan 800. Lalu masuk ke right wall atau tembok bagian kanan dan left wall tembok bagian kiri. Di sini saya menggunakan translate. Nah, untuk X-nya 500. Nah, kenapa 500? Agar posisi temboknya ini bergeser ke kanan. Nah, sedangkan kita ubah dulu menjadi 0. Nah, default-nya sendiri, jadi tidak muncul 50. Nah, kalau 50, ini posisinya akan berada seperti di tengah-tengah. Supaya menyesuaikan agar terlihat lebih asli, saya menyesuaikannya dengan memberikan nilai 500. Nah, akan berubah. Lalu di sini untuk ketinggiannya saya tambahkan nilai negatif 160. Kemudian sama seperti main wall, di sini saya menggunakan no stroke supaya tidak ada pinggiran garis hitam di setiap sisinya. Kemudian untuk rotate-nya di sini saya menggunakan rotate Y dengan nilai pi. Nah, nilai pi ini 3,14 dibagi 2 sekitar 1,5 1,6. Lalu teksturnya saya masih menggunakan image 2 seperti manual. Cuma di sini bedanya saya tidak menambahkan directional light agar warnanya itu utuh gitu, tidak berubah menjadi abu-abu seperti ini. Kemudian untuk bentuk objeknya saya menggunakan plan dengan nilai 1080 dan juga 760. Lalu untuk left wall-nya sama seperti right wall, cuman bedanya di sini untuk posisinya digeser ke kiri dengan menambahkan nilai negatif 500. Mungkin seperti itu saja. Untuk fungsi yang lainnya sama seperti right wall ini. Lalu untuk wallpaper, di sini saya menggunakan translate. Untuk X-nya 0 sehingga posisinya akan berada di tengah seperti ini. Lalu untuk tinggi atau kebawahannya saya menggunakan nilai negatif 200. Nah, fungsi ini agar wallpaper ini digeser ke atas gitu. Coba bagaimana jika kita ganti ke 0? Nah, wallpapernya ini akan ada di bagian bawah dan terhalang oleh meja. Maka dari itu kita ubah menjadi negatif 200. Dan untuk jauh atau dekatnya wallpaper sendiri ini kita gunakan negatif 500. Kemudian sama, kita gunakan no stroke supaya tidak ada garis tepi hitam. Lalu untuk objeknya saya gunakan plan dengan nilai 520 dikali 220. Untuk teksturnya saya tambahkan tekstur 6. Tekstur 6 itu tekstur pemandangan ini. Lalu untuk membuat bingkainya sendiri berwarna putih, saya copy objek plan ini, kemudian saya paste di sini. Oke, jadi plan 500 dikali 200 ini gunanya untuk menampilkan view, dan untuk plan 520 dikali 220 ini berguna untuk membuat bingkainya. Coba kita cek, kita hapus dulu yang ini. Nah, ini sudah tidak memiliki bingkai. Kita kembalikan lagi bingkainya agar terlihat seperti wallpaper nyata. Selanjutnya kita masuk ke Windows. Di sini saya menggunakan object plan dengan nilai 400 dikali 400. Saya juga menggunakan tekstur IMG 9 yaitu Windows. Oke, Windows.
Kemudian untuk rotate-nya saya menggunakan negatif pi dibagi 2. Nah, kenapa saya menggunakan negatif pi? Nah, negatif di sini berfungsi agar si gambarnya ini bisa dibolak-balik. Coba kita cek. Di sini saya tidak menggunakan negatif. Nah, gambarnya berubah. Karena ini terlihat kurang cocok, seperti hijau seperti ini tidak memiliki makna, maka dari itu saya menggunakan negatif supaya gambarnya dibalik, nah, dan terlihat gambar pohon. Selanjutnya saya juga menambahkan no stroke supaya tidak ada garis tepi hitam. Lalu untuk posisinya sendiri kita geser ke sebelah kiri dengan menggunakan nilai negatif 400, dan untuk ketinggiannya menggunakan nilai negatif 150. Oke, selanjutnya masuk ke pintu atau door. Di sini saya menggunakan objek quad dengan nilai seperti ini, 2000 dan negatif 2000. Ini fungsinya itu untuk quad in V5.js. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk quad ini terdapat X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, dan Y4. Dan sisanya ini opsional, detail X dan detail Y. Nah, untuk X1-nya sendiri, di sini X1 Y1-nya untuk X1-nya saya memberikan nilai 200. Kita coba, kita cek yang mana. Nah, untuk X1-nya itu ada di bagian kanan atas. X1 dan Y1-nya. Kita cek lagi. Nah, ini X1 dan Y1 ada di sini. Kemudian untuk X2-nya kita cek lagi. Nah, X2 dan Y2-nya ada di titik ini. Lalu untuk X3-nya, nah, ada di sini di pojok kiri bawah pintu. Kemudian untuk yang terakhir X4-nya itu ada di sebelah sini. Nah, sebelah bagian kanan pintu. Di sini juga saya menggunakan lighting agar pintu ini terlihat lebih coklat. Dan kemudian menggunakan tekstur IMG7. IMG7 ini gambar pintu. Lalu saya menggunakan scale. Nah, scale ini fungsinya itu untuk memperbesar atau memperkecil sebuah gambar, atau bisa dibilang zoom in dan zoom out. Coba kita ubah menjadi 0, 1 deh. Nah, 1 ini akan menjadi besar, dan sedangkan 0,2 ini akan disesuaikan menjadi kecil. Seperti biasa saya menggunakan no stroke supaya tidak ada pinggiran. Lalu untuk posisinya, untuk X-nya 380 di dekat tembok ini. Kemudian untuk ketinggiannya 60. Lalu masuk ke mat, atau ini tuh bisa dibilang matras atau keset. Nah, saya menggunakan fungsi atau objek ellipse. Ellipse ini mirip seperti lingkaran tetapi bisa dibentuk lonjong gitu. Nah, untuk nilainya sendiri kita lihat. Ellipse itu memiliki nilai X, Y, kemudian ada lebar dan tinggi. Untuk nilai X-nya saya menggunakan 0, jadi matrasnya ini atau kesetnya ini akan berada di tengah. Lalu untuk Y-nya sendiri kita turunkan ke bawah dengan memberikan nilai 120. Lalu untuk lebarnya sendiri saya memberi nilai 200. Nah, coba kita ubah lebarnya ini menjadi 50. Nah, jadi jika kita beri nilai 50, ini tidak terlihat seperti matras gitu. Tidak terlihat seperti keset. Maka dari itu saya menambahkan nilai 200. Dan untuk tingginya 50. Lalu saya berikan fill berwarna ini tuh agak merah gitu, merah darah. Kemudian merah, atau bisa disebut juga merah hati. Kita beri no stroke. Kemudian ini itu fungsi untuk ini tuh fungsi untuk yang bagian luarnya, sedangkan ini bagian dalamnya. Untuk warnanya sendiri, nah, warnanya di sini menggunakan warna kayak sedikit putih gitu, warna putih. Nah, oke. Selanjutnya masuk ke table surface. Di sini table atau dalam bahasa Indonesia itu permukaan table. Di sini saya menggunakan fungsi rectangle. Nah, rectangle ini buat
yang ininya, bagian kecil ini. Kita cek. Nah, dengan nilai X-nya itu X 50, Y 450, untuk lebarnya sendiri 700 dan tingginya 35. Lalu untuk kuad, di sini saya menambahkan nilai X1 Y1-nya 200, 390, X2 Y2-nya 600, 390, X3-nya X3 Y3 750 dan 450. Lalu untuk X4 dan Y4 50 dan 450. Saya juga menambahkan lighting directional light agar warnanya ini terlihat lebih coklat. Lalu saya tambahkan tekstur IMG4. IMG4 ini tekstur wood 1. Oke, baik lagi. Nah, saya juga tambahkan no stroke agar tidak ada garis sisi hitam, dan untuk posisinya sendiri saya ubah menjadi di translate nilai X-nya negatif 400, kemudian untuk Y-nya negatif 400 juga, dan untuk jarak dekat atau jauhnya saya tambahkan nilai negatif 500. Selanjutnya masuk ke table leg-nya, atau ini bagian dari penyangga mejanya. Di sini saya menggunakan fungsi objek rectangle dengan nilai XY-nya negatif 190 dan 49. Kemudian untuk lebar dan tingginya 380 dan 150. Saya juga menambahkan directional light agar gambarnya ini terlihat lebih coklat gitu, agar tidak sama dengan lacinya. Coba kita hapus. Bagaimana jika kita hapus? Nah, jika kita hapus, maka warnanya itu akan sama dengan lacinya. Maka dari itu, agar membedakan, kita tambahkan lighting. Untuk warnanya, untuk teksturnya saya tambahkan image 5, kemudian saya tambahkan no stroke, dan untuk translate-nya saya diamkan atau saya tidak diubah sedikit pun. Jadi ini tuh sudah di bagian tengah-tengahnya gitu. Lanjut ke drawer. Drawer ini lacinya. Di sini ada 4 laci. Yang pertama ini tuh laci atas, kedua ini. Kita cek dulu. Oh, ini bagian yang bawah, dan yang ini bagian yang atasnya. Oke. Nah, untuk bagian atasnya sendiri, ini semua saya menggunakan fungsi rectangle dengan nilai XY lebar dan tingginya seperti berikut. Kemudian saya juga tambahkan tekstur IMG 5 sama seperti table leg ini, tetapi di sini tidak menggunakan lighting agar warnanya lebih coklat gitu. Ini warnanya natural. Lalu saya tambahkan no stroke juga agar tidak ada garis pinggir berwarna hitam. Nah, bedanya agar laci ini terlihat lebih depan, saya menggunakan nilai translate. Ini di translate ada nilai Z-nya, saya tambahkan 1. Jadi laci ini satu lebih depan gitu dari table leg ini. Jadi agar fungsi laci ini timbul. Selanjutnya ini masih di drawer. Nah, ini itu untuk gagangnya gitu, agar bisa dibuka. Saya sama masih menggunakan fungsi rectangle dengan nilai XY, width dan height. Nah, bedanya di sini saya menggunakan yang terakhir itu 5, angka 5, agar fungsi penarik ini agar lebih bulat gitu, enggak kotak. Kita balik lagi. Nah, saya juga menambahkan lighting agar warnanya coklat sama seperti kakinya. Kemudian saya juga menambahkan translate 0,0,2. Nah, agar si gagang ini agar terlihat timbul gitu, agar tidak sama dengan fungsi laci yang ada di ini. Nah, coba kalau kita ubah menjadi 0, nah maka gagang ini tidak akan terlihat karena tertutup oleh drawer ini. Maka dari itu kita tambahkan nilai 2. Selanjutnya masuk ke bowl atau piring. Di sini saya menggunakan dua fungsi, yaitu ellipse dan arch. Nah, arch ini memiliki nilai apa saja sih? Nah, arch ini memiliki nilai X, Y, lebar, kemudian ini ada tinggi,
dan start, kemudian ada start, stop, dan mode, lalu ada detail. Nah, saya menggunakan pertama ellipse. Ellipse itu buat bulatnya, kita lihat. Nah, kita beri warna hijau. Kemudian untuk arch-nya, di sini untuk XY-nya bernilai 260 dan 400. Kemudian untuk lebarnya sendiri, saya beri nilai 150 dan untuk tingginya 90. Kemudian untuk start-nya ini 0 dan untuk stop-nya ini saya beri nilai pi atau bernilai 3,14. Kemudian fill-nya saya beri warna hitam dan untuk posisinya saya memberikan nilai negatif 400, negatif 400, dan negatif 500. Lalu masuk ke bottle. Di sini untuk bottle saya menggunakan objek rectangle, kemudian ellipse, lalu saya menggunakan rectangle lagi. Nah, untuk posisinya saya menempatkan di negatif 400, negatif 340, dan negatif 300. Saya juga memberikan no stroke supaya tidak ada garis pinggir. Lalu untuk nilai rectangle ini fungsinya itu untuk bagian atasnya gitu. Nah, untuk ellipse sendiri ini buat botolnya sendiri yang bulat bagian ini, bulat ini. Kita cek lagi. Nah, seperti itu, dikasih warna light blue agar terlihat dalamnya itu ada air, terlihat terisi gitu, terisi air. Nah, untuk ini bisa dihapus. Untuk tidak, penutupnya sendiri. Nah, untuk tutupnya sendiri saya beri warna nilai merah dengan objek rectangle. Lalu masuk ke tempat duduk plastik ini. Nah, untuk tempat duduk ini saya gunakan perintah silinder. Silinder ini bentuk kubus dengan nilai 25 dikali 80. Nah, jangan lupa untuk diberi nilai directional light agar gambar ini terlihat nyata. Di sini untuk sebelah kiri ini terlihat lebih terang dan untuk sebelah kanannya ini terlihat lebih gelap, menyesuaikan dengan kaca atau jendela di sini. Ini kan jendela di sebelah kiri ya, otomatis cahaya masuk dari sini. Dan ini bagian ini akan tersinari cahaya, sedangkan untuk bagian kanannya akan tertutup. Jadi agar terlihat lebih nyata. Kemudian untuk teksturnya saya tambahkan tekstur 11 dan untuk scale-nya saya zoom dengan nilai 2,5. Coba kita ubah 2. Nah, jadi kalau 2 itu lebih kecil. Di sini agar terlihat lebih cocok saya tambahkan 2,5. Lalu saya rotate X dengan nilai negatif 3,16. Kemudian untuk posisinya sendiri saya beri nilai seperti ini, negatif 220 untuk X-nya, untuk Y-nya 180, dan Z-nya negatif 100. Jangan lupa tambahkan no stroke. Lalu untuk lampunya saya menggunakan 3 objek, yaitu quad, rect, dan ellipse. Nah, untuk quad sendiri nilainya seperti ini. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan X4, Y4. Lalu, nah, untuk bedanya, di sini kita panggil fungsi value yang ini. Nah, dan yang ini, agar warna si quad itu yang ini nih, lampu ininya, bisa berubah warna gitu ketika diklik. Kita coba klik, nah, seperti ini. Kita tambahkan no stroke juga. Lalu untuk ini bentuk gagangnya ini saya beri ujungnya nilai 5 agar terlihat bulat. Dan untuk bagian bawahnya ellipse ini sebagai dudukannya dengan nilai seperti ini, diberi warna gray. Kemudian untuk posisinya X-nya 30, Y-nya negatif 100, dan Z-nya ini 0. Selanjutnya untuk Rubik, di sini saya menggunakan objek box dengan nilai 20, 20, dan 20. Jadi agar terlihat kotak. Nah, sedangkan kalau kita ubah satu saja, misalkan ini Y-nya, ini akan berubah menjadi tinggi. Dan untuk ini X-nya ini berubah menjadi lebar. Oke, seperti itu. Saya tambahkan tekstur 12. Tekstur 12 ini saya sudah beri gambar Rubik. Lalu saya menggunakan translate atau posisinya itu X-nya 180, Y-nya 160, dan Z-nya 300. Saya gunakan stroke agar gambarnya terlihat lebih natural. Coba kita ubah, kita hapus no stroke-nya.
Nah, jika dihapus, ini gambarnya itu agak sedikit beda gitu, tidak terlihat seperti nyata. Maka dari itu saya hapus agar terlihat seperti nyata. Dan yang terakhir itu ini adalah topi ulang tahun. Nah, di sini saya menggunakan objek con dengan nilai 20 dikali 70. Saya menambahkan lighting agar gambar topi ini terlihat nyata. Di sini kan jendela ya, otomatis cahaya datang dari sini dan cahaya akan menyinari bagian ini, lalu bagian sebelah kanannya ini akan gelap gitu, karena cahayanya itu terhalang. Jadi seperti nyata. Lalu untuk saya gunakan perintah rotate, kita ini tuh buat memutar gitu posisi konnya. Saya tambahkan no stroke. Lalu untuk teksturnya saya tambahkan image 13 birthday.jpg, dan untuk posisinya saya ubah X-nya 100, Y-nya 160, dan untuk Z-nya 300 sehingga posisinya di sini. Nah, ini adalah project yang berhasil saya buat. Ini namanya living playroom. Jadi ini tuh living room, tetapi ada juga bisa juga buat playroom buat anak-anak gitu. Jadi tidak hanya mengusung satu konsep, tapi menggabungkan menjadi dua konsep. Mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan juga ada kesalahan penjelasan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.